Oke, Gubernur. Pak Gub, ini saya ada sedikit mau curhat, ya dari tadi curhat juga sih. Islamic Center itu masjid itu gagah simbol keagamaan, simbol Indramayu. Tapi sebenarnya itu udah mau ambruk Pak Gub. Itu bahkan saya aja udah jarang ke situ Pak Gub. Jadi di luar kelihatannya itu bagus, tapi maksudnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu temboknya udah misah. Itu tahun berapa sih dibangunnya? Masih belum 2018. Kontraktornya Sopo. Oh, tahu. Ada pasti kan? Itu udah ambruk, Baru. udah ambruk satu tiangnya. Plus dalam-dalamnya itu Enggak, nyemplung. itu APBD mana? Provinsi Tahun? 2018. Audit dulu deh. Audit dulu Pak Garmin. Audit duluan. Saya mau nutup itu Audit Bang. inspektorat suruh hitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Audit. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Heboh lagi, Provinsi Jawa Barat kembali heboh. Pasalnya setelah ribut-ribut kemarin masalah dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Masjid Al-Jabar di era kepemimpinan Ridwan Kamil, kali ini Bupati Indramayu Mas Luki Hakim juga melaporkan dana hibah yang menghabiskan 122 miliar dana pemerintah Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Ahmad Heriawan atau Kang Aher untuk membangun Masjid Islamic Center di Kabupaten Indramayu yang dibangun tahun 2015, diserahkan tahun 2018, tetapi tahun 2021 masjid ini rubuh dan menaranya runtuh menimpa jamaah. Hari ini Luki Hakim meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menutup masjid itu dan mengaudit dana bantuan hibah tersebut. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Pak Gub, ini saya ada sedikit mau curhat, ya dari tadi curhat juga sih. Islamic Center itu masjid itu gagah simbol keagamaan, simbol Indramayu. Tapi sebenarnya itu udah mau ambruk Pak Gub. Itu bahkan saya aja udah jarang ke situ Pak Gub. Jadi di luar kelihatannya itu bagus, tapi maksudnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu temboknya udah misah. Itu tahun berapa sih dibangunnya? Masih belum 2018. Kontraktornya Sopo. Oh, tahu. Ada pasti kan? Itu udah ambruk. Baru. Udah ambruk satu tiangnya. Plus dalam-dalamnya itu nyemplung. Enggak, itu APBD mana? Provinsi Tahun? 2018. Audit dulu deh. Audit dulu Pak Garmin. Audit duluan. Saya mau nutup itu Audit Bang. inspektorat suruh hitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Audit. Jadi kalau saya mau nutup kan saya nggak berani karena orang Tapi masih itu pada punya datang. kabupaten. Punya kabupaten atas bantuan dari provinsi. Provinsi. Hebat provinsi ya. 100 miliar lebih ya waktu itu ya. Ya kasih bantuan masjid tapi dalam belum 10 tahun udah meroboh. Itu pas 2021. Tapi itu yang bangun bangsa Indonesia itu. Itu yang patah, itunya kan 2021 kan? 2021 sudah menaranya sudah ambruk. Berarti 3 tahun ambruk. Kami khawatir kalau misalnya itu tidak ditutup atau ditutup sih sebenarnya. Cuman kan nutup itu pesannya masih bagus. Kalau orang awam akan berpikir masih bagus. Enggak, nanti diaudit dulu, audit investigatif ya. Sifatnya, kemudian nanti diputuskan ditutup setelah audit investigatif. Baik. Ditutup dan kemudian nggak boleh berhenti di situ, penyelidikan. Ya kan aneh, kalau nggak ada penyimpangan kan nggak mungkin. Ya saya mah pokoknya berpikirnya ini kurang aman kalau buat masyarakat. Apalagi banyak tamu dari luar kota datang pakai bis. Itu kalau Niban terus ada orang misalnya meninggal 3, itu ramenya nggak itu berjilid-jilid itu pasti ramenya. Luar biasa, jika seorang bupati saja, Luki Hakim itu sampai meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menutup masjid tersebut, berarti kerusakannya memang sangat parah. Nih, kita baca ada di jabaronline.com, struktur bangunan Masjid Islamic Center Indramayu membahayakan warga. Ini Juni tahun 2024 ya. Nih, pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas PUPR sedang melakukan kajian teknis terhadap bangunan masjid di Komplek Islamic Center
yang berada di wilayah Simpang 5 kota setempat. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya beberapa struktur bagian bangunan masjid yang tidak layak sehingga membahayakan warga. Kajian teknis melibatkan konsultan independen. Nih, dugaan soal buruknya struktur Masjid Islamic Center terungkap dari adanya 3 peristiwa runtuhnya bagian bangunan. Berarti udah 3 kali ya masjid ini runtuh. Peristiwa yang pertama terjadi pada 6 Desember 2020. Salah satu menara atau tower masjid rubuh. Saat itu tower setinggi 100 meter tiba-tiba patah dan ambruk menimpa sebuah mobil dan sebuah unit sepeda motor yang parkir persis di bawahnya. Robohnya menara juga menelan kerugian mencapai miliaran rupiah, mengingat biaya untuk pembangunan tower setinggi 100 meter tentu tidak kecil. Belakangan bahkan ditenggarai tower tidak berdiri tegak lurus, tower tampak miring. Terungkap pula bagian bawah tower sengaja dipasang sejenis selimut mirip casing untuk menyamarkan ketidakpresisian bangunan. Peristiwa kedua itu terjadi pada tanggal 24 Januari 2021. Ambrolnya plafon di bagian utama masjid. Plafon jebol selebar sekitar 4 kali 1,5 meter. Ethernet berjatuhan ke bawah dan tulang-tulang dari rangka baja ringan tampak patah dan rusak. Lalu yang ketiga pada Maret 2024, menara lain tiba-tiba ambrol meski tidak roboh, namun menara bagian atas tempat speaker tampak menimbulkan rongga besar setelah ambrol. Sekda Kabupaten Indramayu, Aib Surahman didampingi Kepala Dinas PUPR, Asep Abdul Mukti membenarkan adanya kajian teknis tersebut yang dimulai dari Juni 2024. Aib menjelaskan langkah ini dilakukan Pemkab Indramayu untuk meneliti seluruh bangunan masjid menyusul ditemukannya beberapa bagian struktur yang ditenggarai berkualitas buruk. Pembangunan klaster Islamic Center ini sendiri dilakukan sejak tahun 2015. Biaya yang digelontorkan mencapai 126 miliar. Bersumber dari APBD dan ABPD Indramayu dan APBD Provinsi Jabar. Masjid ini memiliki satu lantai seluas 860 meter persegi dapat menampung jamaah 1.250 jamaah. Lantai 2 seluas 737 meter menampung jamaah 1.000 jamaah. Adapun klaster masjid seluas 1,8 meter persegi mampu menampung sekitar 2.500 jamaah, serta pelataran penghubung sekitar 1.000 meter persegi diklaim mampu menampung 1.500 jamaah. Berarti masjid ini itu memang sudah layak untuk dipugar ataupun dilakukan penutupan karena memang sudah sangat membahayakan. Kita tunggu apa langkah dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga tidak ada korban jiwa ke depannya dan tim penegak hukum harus turun tangan membenahi apa yang sudah menjadi PR dari gubernur-gubernur terdahulu dan jangan sampai warga yang menjadi korban. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Taranekiu. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye bye.